Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bakat TV Malang dimanapun Anda berada, masih bersama saya Rahma Lili di Roadshow dari Masjid ke Masjid. Kali ini saya berada posisi di bagian dari aset masjid ya, maksudnya dari komponen dari masjid itu sendiri, yakni TPQ ya, bagian dari milik masjid, yakni TPQ atau sebuah lembaga yang namanya TPQ, Taman Pendidikan Quran. Dan saat ini saya berada di samping saya ada kepala TPQ-nya, Siratul Mustaqim, sebagaimana nama masjid yaitu Siratul Mustaqim, nama TPQ tersebut, dengan Bapak Saya Haris Nasrullah. Ya. Bapak Haris Nasrullah. Oke. Bapak memimpin lembaga ini sudah berapa lama? Ya. Jadi perlu saya sampaikan pemirsa Bakat TV ya. Saya Haris Nasrullah, pengasuh bukan TPQ ya, TPI, Taman Pendidikan Islam Siratul Mustaqim. Taman Pendidikan Islam Siratul Mustaqim itu membawahi Taman Pendidikan Al-Quran TPQ satu, kemudian Madrasah Diniyah. Jadi ada TPQ, ada Madrasah Diniyahnya. Seperti yang jenengan tadi sampaikan bahwa tempat ini memang historisnya, sejarahnya ini dulu ada di Masjid Siratul Mustaqim, sehingga tempat ini merupakan salah satu kesatuan dari Masjid Siratul Mustaqim. Ini bagian pendidikannya. Ya. Ini berdiri mulai tahun 93. Jadi usianya sudah cukup lumayan ya, 30 tahun lebih itu ya. Asal usulnya memang ada di Masjid Siratul Mustaqim ya. Karena santrinya pada waktu itu begitu banyak, ada ratusan ya, dan di tempatnya ada di masjid, sehingga ada beberapa jamaah yang berkeinginan memberikan tanahnya, ya, mewakafkan tanahnya untuk tempat pendidikan agama ini. Ya, dikasihlah tempat ini. Tempat ini mulai dipakai tahun 1997, insya Allah begitu. Ya, dibangun dengan swadaya masyarakat. Jadi komponen dari jamaah Masjid Siratul Mustaqim, baik itu dari jamaah umum maupun wali santri, donatur, dan yang lain-lain. Tidak ada dana khusus dari mana, tidak ada. Itu yang satu mengenai historis tempat ini. Ya. Saat ini santri yang ada di sini sekitar ada 100 ya. 100 dengan waktu pengajian sore hari untuk santri TPQ. Taman Pendidikan Al-Quran itu ada di sore hari, dan di malam hari ba'da maghrib sampai jam 8 malam itu untuk santri Madrasah Diniyah. Anak-anak yang ngaji di sini TPQ itu berusia mulai dari TK sampai SD, insya Allah. Sedangkan anak-anak santri Madni ini anak-anak usia SMP sampai SMA. Begitu, itu yang saya sampaikan. Sedangkan metode yang dipakai ya untuk pengajaran di tempat ini, Taman Pendidikan Al-Quran, itu memakai pada pokoknya adalah belajar membaca Al-Quran. Ya. Belajar membaca Al-Quran dengan memakai metode Iqra. Mulai dari awal berdiri sampai sekarang tetap memakai Iqra dan kitab-kitab yang lain. Ya. Sedangkan untuk Madrasah Diniyah, kita memakai kitab-kitab klasik seperti kitab-kitab di pondok pesantren ya, tetapi sifatnya adalah kitab-kitab yang sifatnya dasar itu ya. Tujuannya adalah menjembatani manakala ada santri di sini yang kemudian suatu saat dia akan melanjutkan ke pondok pesantren, tidak begitu kaget bisa mengikuti secara langsung. Begitu. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, Bu. Mungkin ada yang lain nanti. Mengenai jumlah ustadz atau ustadzanya berapa dan jumlah santrinya, apakah dari awal berdirinya Taman Pendidikan Islam itu sedikit
demi sedikit ataukah langsung banyak gitu? Mungkin bisa diceritakan. Ya awalnya sedikit memang ketika tahun 93 berdiri itu ada 23 santri. 23 santri yang ya 23 santri dan drastis itu setahun berikutnya itu sudah ratusan ya. Karena pada era-era itu pada tahun 93 itu adalah marak-maraknya TPG ya. Marak-maraknya TPG dan di sekitar sini kebetulan belum banyak TPG. Jadi tersentral ngajinya ada di sini. Tersentral ngaji ada di sini. Santri itu berasal dari Telogomas, daerah kelurahan Telogomas maupun di sekitar Telogomas. Ada yang dari Dinoyo, ada dari Merjosari, kemudian ada yang dari Kabupaten itu Landung Sari maupun dari Mulya Agung, Sengkaling itu. Jumlah guru yang ada saat ini ada 10 orang ya. Ini lembaga dikelola secara tidak profesional, tapi semi profesional karena yang. Jadi guru-guru yang ada di sini tujuannya adalah lillahi ta'ala, ngajar ngaji, tidak mendapatkan bayaran, ya, tidak mendapatkan gaji. Kalaupun ada gaji itu hanya sifatnya uang untuk beli sabun. Nah, kebetulan pemerintah Kota Malang ini kan memberikan bantuan insentif ya tiap bulan ya. Kebetulan di sini juga mendapatkan bantuan itu sebesar 10 guru ya. 10 guru itu ya. Jadi 10 guru itu ya mendapatkan bantuan insentif dari pemerintah Kota Malang, bukan dari wali kota tapi dari pemerintah kota. Itu nggih. Mengenai jumlah santri terakhir bisa di persentase laki-laki perempuan. Yes, kalau yang TPK sekitar ada 75, kemudian yang madrasah diniyah ini ada 30 santri. Yeah. Ya sekitar 100 sekian ya, 120 ya 100. Jadi kendala pokok ya. Ini saya sampaikan kendala pokok dalam mengelola tempat seperti ini adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Kita itu kesulitan membuat lembaga ini lebih profesional karena kalah dengan sekolah satu. Pemerintah kota ini kan sudah menjalankan full day school mulai beberapa tahun belakangan ini. Ini kendala yang sangat pokok. Bukan di tempat kami saja, tapi pada umumnya TPG. Karena ada full day itu sehingga TPG itu tergerus. Iya, itu masalah yang pokok ini. Bahkan ini pernah saya sampaikan ke wali kota secara tidak resmi melalui beberapa tokoh masyarakat, melalui para kiai. Bahkan saya pernah sambat kepada ketua PWNU dulu itu Yai Marzuki, gimana ini Yai masalah full day school yang ada di Malang ini sangat mengganggu. Dan mungkin lewat Pagak TV ini bisa dilihat, mudah-mudahan wali kota yang sekarang bisa melihat ini, atau kepala dinas pendidikan bisa melihat atau memantau ini. Ini sambatan saya secara pribadi sebagai pengasuh salah satu pendidikan non formal yang sebenarnya betul-betul ingin membantu untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan agama. Itu Bu. Mungkin masih ada 2 atau 3 pertanyaan lagi ya. Mengenai bangunan ini berlantai berapa dan menganut gaya apa? Kalau boleh tahu, dan kelas-kelas itu apakah setiap jenjang itu punya kelas sendiri ataukah gabung atau gantian atau gimana? Enggak. Ruangannya kebetulan di sini sudah mencukupi. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau anak-anak santri TPG itu ngajinya di sore hari. Ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 kelas. Ada 5 kelas, ini sudah sangat cukup.
Nah, kemudian berganti malam itu dipakai santri dinia. Jadi tidak ada gantian. Tidak ada gantian maksudnya kalau jenjang TPG ya itu di sore hari, kalau madrasah diniyah ada di malam hari. Ya. Bangunan ini memang berlantai 3 ya, ya. Lantai 1, lantai 2 ada di apa ya di atas tanah. Kemudian ada 1 lantai di basement di bawah tanah itu sebagai tempat wudhu, kamar mandi, toilet maupun ada ruang guru. Kemudian di atas ini ada kantor, ruang ustadz, kantor, kelas-kelas, kemudian ada aula. Ini yang ini sekarang kita ada di aula ini. Ya. Kalau ruang kantin dan dapur berarti ada? Kantin Atau dapur? Kantin tidak ada kebetulan. Kantin tidak ada, dapur ada dapur ini. Perpustakaan? Oh, tidak ada. Sementara ini belum ada perpustakaan. Jadi tempat ini ada di nyelempit di dalam kampung. Mobil tidak bisa akses masuk, tidak ada, hanya sepeda motor aja. Bangunannya nggak ada bangunan gaya apa, nggak ada. Yang pokoknya yang jelas ini sudah cukup representatif untuk kegiatan belajar mengajar. Mungkin ada cita-cita dari Bapak ke depan mengenai apa ya tempat bangunan ini, mungkin ada yang masih belum tercukupi, misalnya kayak ruang perpustakaan ataupun kelas. Mungkin bisa dijelaskan apa yang perlu dibutuhkan untuk ke depan untuk lebih meningkatkan sarprasnya itu. Untuk sementara ini saya tidak punya angan-angan atau keinginan untuk melengkapi tempat-tempat tersebut ya. Jadi sementara ini cukup itu ya, cukup. Hanya saja saya punya angan-angan bahwa ini tidak hanya untuk dipakai tempat lembaga pendidikan agama ya, tapi ada lembaga pendidikan umum. Saya punya cita-cita karena tempat ini kalau pagi nganggur, jadi akan rencananya kita punya angan-angan untuk membuat paling tidak taman kanak-kanak, PAUD atau taman kanak-kanak. Pendidikan formal itu? Ya. Karena ini begini, jadi gini, tempat ini secara formal ini sudah saya serahkan kepada Ma'arif atau Nahdlatul Ulama. Jadi formalnya paling tidak tanah ini sudah sertifikat wakafnya atas nama Nahdlatul Ulama itu. Jadi kalau mau TK itu nanti saya akan bekerja sama dengan lembaga pendidikannya yang dikelola NU yaitu Ma'arif itu. Mungkin TK, kalau TK Muslimat itu formal memang. Ada kerjasama dengan LP Ma'arif gitu ya, mungkin kalau mau mengembangkan ke lembaga yang lain, lembaga pendidikan reguler. Mungkin pertanyaan saya yang terakhir, apakah PHBI itu mesti dijalani kegiatan program PHBI seperti misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, terutama Ramadan ini apakah ada kegiatan yang lebih lebih semarak atau mungkin ada gebrakan-gebrakan untuk TPG itu meramaikan kegiatan Ramadan khususnya, dan PHBI itu gimana? Ya, banyak sekali Bu, banyak sekali. Jadi secara untuk pengajian reguler itu kan sore. Di luar itu banyak sekali kegiatan ekstra. Misalnya bukan PHBI saja, yang lebih dari PHBI. Setiap minggu kita adakan sholawat keliling dari rumah ke rumah santri itu. Ya. Setiap minggu begitu. Setiap bulan kita ngundang seluruh jamaah, baik itu santri, wali santri, alumni untuk melaksanakan istighosah bersama bareng, istighosah ya. Nah, paling tidak setiap setahun kita ngadakan haflah akhirus sanah, yaitu penutupan ngaji, pentas seni santri, pengajian dan lain-lain. Nah, terus kemudian ya seperti ini, setahun sekali kita Ramadan ya, walaupun di masjid ada taraweh sendiri, di sini juga ada taraweh bergiliran. Taraweh tujuan utamanya yaitu di samping untuk ibadah kepada Allah adalah taraweh untuk
untuk mendidik anak-anak supaya bisa ya belajar. Misalnya. Ya, begitu ya. Tadarus juga begitu. Ini tadarus yang di sini nanti kalau sudah baik nanti muncul di masjid begitu. Pakai laboratorium lah untuk Ya, nggih, tempat memang tempat pembelajaran di sini untuk pembelajaran. Itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Demikian tadi pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala TPQ maksud saya, Bapak Haris. Semoga bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Rahma Lili mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.